Mari kita sekarang masuk ke contoh perhitungan berapakah tegangan izin dari uh, boarding yang sudah kita coba dari awal ya, yang ini ya boardingnya ya. Kalau saya gambar secara isometri maka seperti ini bentuknya, seperti ini. Terpasang usuk, jarak antar kuda-kuda 4 meter. Kemudian ini sudah terpotong ya, aslinya kuda-kudanya penuh, cuman ini seperempat kuda-kuda yang saya gambar. Usuknya itu per jarak 50 cm. Kemudian mutu kayunya sama, mutu kayu E19 digunakan untuk struktur kuda-kuda. Kemudian sama, suhunya 35 derajat. Kadar air kayu mungkin 20%. Nah, ukuran kayu gording kita 5-10. Kombinasi bebannya beban sementara, beban mati dan beban air hujan. Kemiringan sudut atap adalah 25 derajat ini. Jarak antar kuda adalah 4 meter. Jarak antar usuk adalah 50 cm. Yang pertama adalah kita harus mengecek dulu rasio kelangsingan dari gording kita, apakah memenuhi persyaratan batas kelangsingan dari SNI. Nah, seperti yang saya sampaikan, ketika struktur gording ini punya batang-batang usuk yang itu dipasang di atasnya, otomatis batang usuk ini bekerja sebagai pengaku dari gording. Nah, ketika ada pengaku, otomatis yang namanya LU atau jarak unbrace, jarak yang tidak di bracing, tidak diperkaku, itu menjadi bukan jadi panjang gordingnya, tapi jarak antar usuk. Nah, jarak antar usuk tadi kita pasang per 50 cm, sehingga LU kita ada 50 cm. Nah, kemudian tinggi penampang kita adalah 10 cm, sehingga LU per D itu adalah 5 cm. Nah, karena LU dibagi D-nya kurang dari 7, otomatis nilai panjang efektifnya LE itu adalah 2,06 dikali LU kita, panjang unbrace. Maka saya kalikan 50 cm kalikan 2,06 ketemunya 103 cm gitu ya. Nah, dari angka 103 ini bisa kita hitung berapa nilai rasio kelangsingannya. Menggunakan rumus LE dikali D dibagi B kuadrat, dengan D itu adalah tinggi gording 10 cm, B adalah lebar gording 5 cm. Ketemunya adalah 6,41, masih jauh dari angka batas 50, maka oke, bisa kita lanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Nah, setelah tadi kita mendapatkan nilai rasio kelangsingan, saat ini kita melanjutkan ke perhitungan tegangan izin lentur yang terkoreksi. Nah, dari hitungan sebelumnya kita mendapatkan rasio kelangsingan sebesar 6,41. Langkah pertama, saya sarankan kita menghitung dulu nilai E minimum atau modulus elastisitas sumbu lemah yang terkoreksi, yaitu adalah E minimum acuan dikali koreksi moisture content dikali koreksi suhu dan koreksi tekuk gitu. Nilai E minimum kita untuk E19 itu adalah 9500 MPa gitu ya. Terus koreksi moisture content dan suhu ini. Nah, ini faktor koreksi suhu untuk nilai E minimum itu adalah 0,9 untuk kondisi basah atau kering, sedangkan untuk moisture content juga 0,9 gitu ya. Nah, sehingga nilai modulus elastisitas minimum yang terkoreksi adalah 0,9 kali 0,9 dikali faktor tekuknya adalah 1,0 dikali 9500. Nah, mungkin ada bertanya kenapa faktor tekuknya 1,0. Faktor tekuk ini 1,0 karena ini. Karena nomor 1 terpenuhi ya, 5 kali 10. Cuman yang nomor 2 penutup berupa kayu lapis tidak terpenuhi dengan tebal 1 cm ini. Nah, jadi kan bukan seperti ini bentuknya, sehingga tidak terpenuhi syarat 3 ini, nilai CT-nya diambil 1,0. Karena sejatinya nilai CT ini memperkaku sebetulnya. Jadi itu ya, hasilnya adalah 7695, 7695. Nah, dari situ kita bisa memprediksikan berapa tegangan tekuk elastik dari rumus ini dari SNI. Ketemunya adalah 224,12 MPa gitu. Cukup besar ya, nanti kita lihat. Sedangkan untuk tegangan lentur terkoreksi bintang, jadi sebelum CL ya,
itu nilainya adalah 17,6 megapascal gitu. 17,6 megapascal. Ya. Dengan nilai CD-nya 1,6 karena beban itu beban sementara ya, kan dead post rain. CM-nya 0,85. Itu dari sini. Coba kita lihat kembali. Moisture content untuk tegangan lentur adalah 0,85 dan untuk tegangan temperatur untuk tegangan lentur itu sampai 0,7. Kenapa kita menggunakan kondisi basah? Karena kadar air kita lebih dari 19%. Itu kondisinya. Lalu kemudian daripada itu nilai CF itu adalah faktor koreksi ukuran itu yang ini. Nah, tebal kita memang 5 cm tapi tinggi gording kita tidak sampai 12,7 cm ya. Karena tidak sampai 12,7 otomatis nilai faktor koreksinya juga 1,0, tidak menggunakan rumus CF ini gitu. Itu kemudian apa lagi? Kemudian nilai faktor tusukan 1,0, faktor struktur berulang 1,0. Nah, ini kok faktor struktur berulang 1,0. Ini faktor struktur berulang ini syaratnya adalah minimum ada 3 nih ya. Banyaknya tidak kurang dari 3 batang. Nah, tapi syarat jarak antar as tidak lebih dari 61 cm atau 610 mili. Ini yang kita tidak bisa penuhi. Kenapa? Karena pada kuda-kuda kita itu jarak antar gording kita itu adalah ini 80 cm. Ini ya. Sehingga kan lebih dari 61 cm. Artinya, karena tidak terpenuhi syaratnya untuk CR tadi, kita tidak bisa mengambil nilai CR sebesar 1,15. Maka kita ambil hanya 1,0 saja. Seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita hitung nilai tegangan lentur, tegangan seratnya, tegangan izin lenturnya yang terkoreksi sebelum CL itu adalah hanya 17,6 megapascal. Artinya ini lebih kecil daripada nilai tegangan tekuk elastik gitu. Nah, dari ini sebenarnya kita sudah bisa nebak kira-kira gording kita akan gagal pecah, gagal diserat atau gagal tekuk gitu. Logikanya sederhana. Untuk memperoleh kondisi gagal tekuk dia butuh 224 MPa. Sedangkan untuk memperoleh kondisi seratnya rusak, pecah itu cuma butuh 17,6 MPa. Artinya nanti belum sampai ke 224 MPa, seratnya udah pecah. Karena di angka 17,6 saja dia sudah rusak serat terluarnya. Oleh karena itu, dari angka ini bisa prediksikan gording kita tidak akan mengalami gagal tekuk, tapi akan mengalami gagal serat, gitu ya. Seperti itu tegangan izinnya. Itu logikanya. Sama kan seperti batang tekan kemarin. Kalau tegangan tekuk elastiknya lebih rendah daripada materialnya, maka pasti materialnya yang tercapai. Nanti kita buktikan ke nilai CL-nya, benar nggak?